Pemirsa, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapperda, serta Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini dari melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan kerja DPRD Tanggamus yang berlangsung selama 3 hari ini untuk mempelajari program kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penanganan COVID-19. Selain anggota Bapperda dan Banmus dari DPRD Tanggamus, kunjungan kerja ini juga mengikut sertakan sejumlah staf dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus. Kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan dan Wakil Ketua 3 Kurnaien. Rombongan Dewan diterima Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisna Warman, didampingi Kepala Bidang P2P Ferry Anwar, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Ferry Farizal. Kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui peran penting dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapperda, serta Badan Musyawarah atau Banmus, dan untuk menyusun program kerja tahunan di DPRD, terutama di DPRD Kabupaten Tanggamus. Diharapkan melalui kunjungan kerja ini, anggota Bapperda dan Banmus DPRD Tanggamus dapat memperoleh informasi dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan untuk dapat diterapkan di Tanggamus, khususnya tentang kebiasaan hidup baru dalam mengatasi penyebaran dan penularan COVID-19 atau virus corona. Ketua Bapperda DPRD Tanggamus Edi Yalismi menyatakan kehadiran pihaknya ke Dinas Kesehatan Sumatera Selatan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kemendagri Nomor 20 Tahun 2020 mengenai percepatan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Tanggamus sendiri sudah memiliki peraturan daerah tentang penanganan COVID-19. Poin-poin dan pembelajaran yang didapat dari Sumatera Selatan nantinya akan dipertimbangkan dan dikaji untuk dapat diterapkan di Kabupaten Tanggamus. Menurut Edi Yalismi, yang merupakan anggota Dewan dari fraksi PKB, dengan dibuatnya Surat Edaran Nomor 534/40 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan pencegahan penularan wabah corona virus disease-19 di toko modern dan pasar tradisional dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha di Kabupaten Tanggamus. Dan selanjutnya dalam Surat Edaran Nomor 535/40 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Diharapkan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan ini dapat menyempurnakan kebijakan pemerintah Tanggamus dalam mengatasi dan mengantisipasi penularan serta penyebaran pandemi COVID-19. Dan tujuan kami artinya terkait kunjungan kami ke Dinas Kesehatan Sumatera Selatan ini artinya terkait ada hal-hal yang mungkin kawan-kawan sekalian ingin dipertanyakan untuk akomodir ilmu yang ada di sini, artinya bisa kami transfer ke daerah kami terkait tentang Permendagri tahun nomor 20 tahun 2020 mengenai percepatan penanganan corona virus di sesi 2019 itu. Jadi kami ini sebetulnya sudah ingin membuat peraturan daerah mengenai virus corona ini dengan hal-hal yang memang terkait masalah virus yang ada di musibah yang ada di dunia ini gitu, Pak. Jadi mengenai peraturan ini ke depannya supaya kami sudah membuat judul ya, Pak. Untuk di daerah kami, judulnya itu dengan mengakomodir Permendagri nomor 20 tahun 2020 itu adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di sesi 2019 untuk di daerah. Yang ingin kami tanyakan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh bapak-bapak di Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada eksekutif untuk membuat perda tersebut, terutama mengenai ketentuan-ketentuan dalam upaya pencegahan. Kemudian kami juga perlu kalau bisa diinformasikan Pak Sekris, kalau di dinas ini ada nggak sih semacam himbauan atau keputusan kepada masyarakat terkait adaptasi kebiasaan baru mengenai pola-pola makanan yang bisa menghambat atau dikatakan bisa membunuh COVID itu sendiri. Ya kalau kita dengar-dengar yang ada itu jahe,
kemudian itu ada jeruk nipis, nah, apa infonya jangan-jangan cuka juga bisa membunuh nih Pak. Jadi lemah, jadi kita makan pempek terus ya. Nah, apa Palembang ini tidak kena COVID karena makan cuka tiap pagi kan. Jadi informasi-informasi tersebut akan kami tuangkan di dalam perda nanti, supaya adaptasi kebiasaan baru ini bukan hanya melulu pidana. Kalau masyarakat ini kalau ada sosial budaya ordenan nggak boleh, ini nggak boleh, tetapi meningkatkan imunitas tubuh tadi juga ada kebiasaan baru di masyarakat ini, supaya mengalihkan belanja untuk makanan-makanan junk food tersebut dialihkan kepada makanan-makanan yang bisa membunuh COVID. Setelah penanganan COVID ini, kalau pasien COVID itu sudah meninggal nih Pak, jadi yang kami pengen minta penjelasan atau berbagi pengalaman bagaimana kalau di Provinsi Sumatera Selatan ini terhadap petugas pemulasaran jenazah atau penanganan pemakaman. Apa memang diserahkan ke Dinas Kesehatan atau ke Satgas Covid atau BPBD dan lain-lain. Nah, kami minta berbagi pengalaman penjelasan. Nah, itu kenyataan di desa-desa itu banyak sekali masalahnya masyarakat yang nggak mematuhi dan yang nggak pernah kena wabah itu. Nah, makanya kalau ya kita sendiri mudah-mudahan kita membuat perda ini dengan bijak, berlaku untuk semua kalangan. Gitu. Kalau nggak berlaku untuk semua kalangan, pemerintah ini akan mendapatkan permasalahan. Itu Pak. Jadi jangan lebih mencengangkan bagi kita, banyak sekali masyarakat yang mudah diswab, diklaim meninggal Pak. Dilaksanakan penguburannya sesuai dengan protokol COVID-19. Setelah 2 hari swabnya keluar, dinyatakan negatif. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pemeriksaan aktus VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Aktus VS dan 2 orang terduga Cegah tangkal, cekal, hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak Hanya di iNews. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya. Indonesia bangga hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews.
Pemirsa, kedatangan rombongan DPRD Tenggamus disambut baik oleh Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Hal ini tergambar dari paparan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Trisna Warman. Dalam paparannya, dia mengungkapkan Sumatera Selatan sendiri sudah membuat produk peraturan daerah. Draft Perda tersebut sudah ada di Kementerian Dalam Negeri guna meminta persetujuan. Sebelumnya, untuk menangani COVID-19, tim gugus tugas Sumatera Selatan sudah membuat peraturan gubernur sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden maupun Kemendagri. Jadi untuk di Sumatera Selatan Pak ya, perda tentang penanganan COVID-19 ini, kita kemarin sudah disetujui oleh Gubernur. Jadi sekarang masih kita minta rekomendasi dari Kemendagri. Jadi perda COVID itu sekarang sudah di Kemendagri, begitu turun akan kita buat perdanya. Kalau perda sudah diusulkan dari tahun kemarin oleh DPR kita ya, jadi sudah tinggal menunggu ini aja Pak, menunggu keputusan dari Mendagri keluar rekomendasinya, langsung kita sebarkan perdanya. Jadi kita tinggal selangkah lagi. Peraturan gubernur itu sendiri mengatur tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan di tingkat individu masyarakat, termasuk di lingkungan masyarakat seperti kegiatan yang menimbulkan keramaian, lokasi mal, tempat umum, maupun di tempat kerja. Adalah pada pencegahan kita untuk penyakit menular. Ya, kita harapkan sebenarnya kan ke depan kita nggak tahu penyakit menular apa lagi yang akan ada. Jangan ada Pak. Ya. Tapi sekarang kalau katanya ada lagi Pak di Cina itu kan, sudah kita siap-siap lagi katanya. Nah ini kan luar biasa. Jadi artinya perda yang disiapkan ini memang sudah mengakomodir kebutuhan kita apapun yang terjadi akan datang. Jadi itu perlu Pak. Ya, itu tentu sifatnya nanti ini mengikat Pak. Mengikat dari sisi kita selaku pelaksana dan mengikat dari sisi masyarakat juga. Nah ini juga harus dua. Jadi kalau di COVID ini kan jelas 3T itu fungsinya pemerintah, tracing, testing, treatment itu fungsinya pemerintah. Tapi 3M itu porsinya kan masyarakat bersama, terlibatan kita semua. Jadi ini penekanannya di sisi itu terkait dengan perda di Di samping itu, peraturan gubernur juga memuat bagaimana penerapan disiplin masyarakat sesuai tingkatannya, seperti teguran secara lisan, tertulis, dan bahkan denda bagi masyarakat dan instansi-instansi yang melanggar. Nah, secara substantif dari isi peraturan gubernur itu adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan di tingkat individu masyarakat, termasuk di tingkat masyarakat itu sendiri. Misalnya bagaimana ada kegiatan-kegiatan, bagaimana di mal, bagaimana di tempat-tempat umum, tempat-tempat kerja, itu semua diatur di dalam peraturan gubernur. Nah kemudian di samping penerapan bagaimana protokol kesehatan di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat, di tempat kerja, institusi, dan sebagainya, juga ada penerapan disiplin. Nah, disiplin ini tentu saja nanti ada tingkatannya. Ada teguran secara lisan, tertulis, bahkan nanti ada denda. Itu bisa nanti Bapak Ibu lihat di peraturan gubernur kalau memang nanti bisa ingin dilihat sebagai bekal oleh-oleh dari pada Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah nanti akan kita kasihkan. Penerapan penerapan sanksi ini diberikan tugas kepada Pol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, ini setelah berjalan ya, baru muncul inisiatif DPRD. Nah, sama sebenarnya prinsipnya, tetapi di dalam peraturan rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan inisiatif DPRD itu tidak hanya untuk masalah bagaimana pencegahan COVID-19 ini, tetapi
lebih banyak nanti adalah tidak hanya berakhirnya pandemi, insya Allah mudah-mudahan ya, tetapi juga nanti untuk membackup tentang masalah wabah yang terjadi. Intinya sama, ada sanksi, ya, ada pembinaan, karena memang nanti dalam konteks perilaku hidup masyarakat itu sebenarnya yang lebih banyak harus dilakukan pembinaan. Sanksi itu adalah jalan terakhir, ya, tetapi harus lebih banyak kepada pembinaan. Dalam penyusunan Perda ini itu sempat berapa kali revisi, ya, misalnya ada berapa kali kunjungan ke mana untuk dari anggota DPR. Istilahnya itu ya, nah, mereka datang kemana-mana. Rumah sakit yang untuk isolasi bukan, jadi rumah sehat. Jadi kesannya itu bukan hal yang menakutkan. Nah, itu yang bisa nanti ke depannya bisa kita contoh. Rencananya kapan nih kita mengesahkan perda sendiri untuk di Kabupaten Tanggamus? Artinya terakhir kemarin sudah kita finalisasi dan paling ada penambahan sedikit di internal saja. Yang mudah-mudahan minggu depan kemungkinan kita akan koordinasi ke Ketua Dewan, dalam hal ini Bang Heri, nanti akan kita sampaikan bahwa kita ini sudah ada tahap penyelesaian dan sudah finalisasi, tinggal kita kapan bisa mengesahkan dan diparipurnakan. Siap. Terima kasih. Oke. Setelah kunjungan kerja ke pemerintah, khususnya di Dinas Kesehatan Sumsel ini? Iya, tentunya dalam kunjungan kerja ini ada ilmu-ilmu baru, ada perbandingan kita dengan Provinsi Sumatera Selatan, yang tentunya penanganan COVID-nya sudah terlebih dahulu, karena kita ketahui Sumatera Selatan ini pasien COVID-nya lebih dulu kena daripada Provinsi Lampung, sehingga penanganan mereka lebih dulu daripada itu. Memang ada beberapa ide-ide atau gagasan yang dimiliki oleh Sumatera Selatan yang akan kita bawa, yang akan kita transfer ke Provinsi Lampung, yaitu tentang rumah sehat, di mana dalam segi nama, dalam segi psikologi masyarakat terhadap rumah sehat ini tidak menakutkan, sehingga masyarakat sendiri bisa ditangani dengan baik dengan rumah sehat tersebut. Selain itu juga memang perlu masifnya sosialisasi terhadap bahaya dampak dari COVID ini sendiri. Saya pikir itu semua. Nah, rencananya kapan nih kita mengesahkan perda sendiri untuk di Kabupaten Tanggamus? Kalau itu wewenang ketua nanti yang akan menjelaskan. Artinya terakhir kemarin sudah kita finalisasi dan paling ada penambahan sedikit di internal saja. Yang mudah-mudahan minggu depan kemungkinan kita akan koordinasi ke Ketua Dewan, dalam hal ini Bang Heri, nanti akan kita sampaikan bahwa kita ini sudah ada tahap penyelesaian dan sudah finalisasi, tinggal kita kapan bisa mengesahkan dan diparipurnakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Alvin akan menjadi teman yang baik untuk semua orang. Ada sesuatu yang mungkin akan jadi value lain yang tidak di-share kemanapun. Yang kami sampaikan adalah itu apa adanya. Good friend for everyone. Hanya ada satu di sini, di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung.
Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Selain ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, anggota DPRD Kabupaten Tenggamus juga melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palembang. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi dan meminta masukan tentang peraturan terkait mekanisme kebiasaan baru dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Serta menyusun rancangan pengesahan dan pembahasan RAPBD Pemerintah Kota Palembang tahun anggaran 2021.